manusia dan kegelisahan. Pengertian kegelisahan. Kegelisahan berasal dari kata gelisah, yang berarti tidak tenteram hatinya. Selalu merasa khawatir, tidak tenang, tidak sabar, dan cemas. Sehingga kegelisahan merupakan hal yang menggambarkan seseorang yang tidak tenteram hati maupun perbuatan, merasa khawatir, tidak tenang dalam tingkah lakunya, tidak sabar ataupun dalam kecemasan. Gejala. Gejala tingkah laku itu umumnya lain dari biasanya, misalnya berjalan mondar-mandir dalam ruang tertentu sambil menundukkan kepala, memandang jauh ke depan sambil mengepal-ngepalkan tangan, duduk termenung sambil memegang kepala, duduk dengan wajah murung, dan malas bicara. Sumber kegelisahan. Internal dari dalam diri individu itu sendiri, rasa berdosa, rasa malu. Eksternal ancaman, bahaya dari luar. Sigmund Freud, ahli psikoanalisa, berpendapat bahwa ada 3 macam kecemasan yang menimpa manusia, yaitu kecemasan kenyataan, objektif, kecemasan neurotik, kecemasan moral. Kecemasan objektif. Pengalaman perasaan sebagai akibat pengamatan atau bahaya dunia luar. Bahaya adalah sikap keadaan dalam lingkungan seseorang yang mengancam untuk mencelakakannya. Pengalaman bahaya dan timbulnya kecemasan mungkin dari sifat pembawaan, bahwa seseorang mewarisi kecenderungan untuk menjadi takut kalau ia berada dekat dengan benda-benda atau keadaan tertentu dari lingkungannya. Kecemasan neurotis, saraf. Kecemasan ini timbul karena pengamatan tentang bahaya dari naluriah. Menurut Sigmund Freud, kecemasan ini dibagi 3 macam, yakni kecemasan yang timbul karena penyesuaian diri dengan lingkungan, dan orang itu takut akan bayangannya sendiri sehingga menekan dan menguasai ego. Bentuk ketakutan yang tegang dan irasional, fobia. Bentuk khusus dari fobia adalah intensitas ketakutan melebihi proporsi yang sebenarnya dari objek yang ditakutkannya. Rasa takut lain ialah rasa gugup, gagap, dan sebagainya. Reaksi ini munculnya secara tiba-tiba tanpa ada provokasi yang tegas. Reaksi gugup ini adalah perbuatan meredakan diri yang bertujuan untuk membebaskan seseorang dari kecemasan neurotis yang sangat menyakitkan dengan melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh it, meskipun ego dan superego melarangnya. Kecemasan moral. Kecemasan moral disebabkan karena pribadi seseorang. Tiap pribadi memiliki bermacam-macam emosi, antara lain iri, benci, dendam, dengki, marah, gelisah, cinta, dan rasa kurang. Sifat-sifat seperti itu adalah sifat yang tidak terpuji, bahkan mengakibatkan manusia akan merasa khawatir, takut, cemas, gelisah, dan putus asa. Hakikat kegelisahan. Kegelisahan sebagai fenomena sosial yang bersifat universal, dialami oleh setiap orang dan ada pada berbagai lapisan masyarakat. Manifestasinya dalam diri manusia adalah unik dan kadang kontroversial. Berbeda setiap orang, berat ringannya, lama, sebentar. Tergantung stimulus dari lingkungan dan pengalaman individu tersebut.
Bentuk-bentuk kegelisahan, keterasingan, kesepian, ketidakpastian. Kegelisahan dalam karya seni. Melalui karya seni kita bisa menangkap fenomena kegelisahan dalam dimensi yang lebih jauh dan lebih luas. Refleksi dari kepekaan terhadap kegelisahan lebih mudah ditangkap melalui berbagai karya seni, dan terasa berat untuk disampaikan melalui media lainnya. Sebab-sebab orang gelisah. Sebab-sebab orang gelisah adalah karena pada hakikatnya orang takut kehilangan hak-haknya. Hal itu adalah akibat dari suatu ancaman, baik ancaman dari luar maupun dari dalam. 3 bentuk kegelisahan. 1. Keterasingan. Keterasingan berasal dari kata terasing, dan kata terasing berasal dari kata dasar asing. Kata asing berarti sendiri, tidak dikenal orang. Sehingga kata terasing berarti tersisihkan dari pergaulan, terpisah dari yang lain atau terpencil. Keterasingan berarti hal-hal yang berkenaan dengan tersisihnya dari pergaulan terpencil atau terpisah dari yang lain. Sebab-sebab keterasingan. Perbuatan yang tidak dapat diterima oleh masyarakat, misalnya, mencuri, bersikap angkuh, sombong atau kaku. B. Sikap rendah diri, minder. Sikap ini menganggap atau merasa dirinya selalu tidak berharga atau tidak mampu di hadapan orang lain. Cacat fisik, sosial ekonomi lemah, pendidikan rendah. 2. Kesepian. Kesepian berasal dari kata sepi, artinya sunyi, lengang, tidak ramai. Tidak ada orang atau tidak ada apa-apa. Kesepian adalah keadaan sepi atau hal sepi. Frustasi merupakan salah satu penyebab kesepian. Kesepian dan keterasingan serupa tapi tidak sama, namun keduanya terdapat hubungan. Beda antara keduanya hanya terletak pada sebab akibatnya. 3. Ketidakpastian. Ketidakpastian berasal dari kata tidak pasti, artinya tidak menentu pikirannya. Mendua atau apa yang dipikirkan tidak searah, kemana tujuannya tidak jelas. Ketidakpastian akibat tidak konsentrasi akibat pikiran yang kacau. Sebab-sebab terjadinya ketidakpastian menurut Siti Meichev dalam buku Kesehatan Mental, yaitu 1. Obsesi. Merupakan gejala neurosa jiwa karena adanya pikiran atau perasaan tertentu yang terus-menerus. Pikiran itu biasanya yang tidak menyenangkan atau sebab-sebabnya tidak diketahui oleh penderita. 2. Fobel. Merupakan rasa ketakutan yang tidak terkendali, tidak normal terhadap suatu hal atau kejadian, tanpa diketahui sebab-sebabnya. Contoh, acrophobe, ochlophobe. 3. Histeria. Neurosa jiwa yang disebabkan oleh tekanan mental, kekecewaan, pengalaman pahit yang menekan, kelemahan saraf, tidak mampu menguasai diri, sugesti dari sikap orang lain. 4. Delusi. Pikiran yang tidak beres, karena berdasarkan suatu keyakinan palsu. Delusi ada 3 macam, yaitu A. Delusi persekusi. Menganggap keadaan sekitarnya jelek. B. Delusi keagungan. Menganggap dirinya orang penting dan besar. C.
Delusi melankolis. Merasa dirinya bersalah, hina, dan berdosa. 5. Halusinasi. Hayalan yang terjadi tanpa rangsangan panca indera. Halusinasi buatan, misalnya dapat dialami oleh orang mabuk atau pemakai obat bius. Kadang-kadang karena halusinasi, orang merasa mendapat tekanan-tekanan terhadap dorongan-dorongan dasarnya. Sehingga dengan timbulnya halusinasi dorongan-dorongan itu menemukan sasarannya. 6. Keadaan emosi. Dalam keadaan tertentu seseorang sangat berpengaruh oleh emosinya. Ini nampak pada keseluruhan pribadinya, antara lain gangguan pada nafsu makan, pusing-pusing, muka merah, nadi cepat, keringat, tekanan darah tinggi, lemah. Sikapnya dapat apatis atau terlalu gembira dengan gerakan lari-larian, nyanyian, ketawa atau berbicara. Sikap ini dapat pula berupa kesedihan menekan, tidak bernafsu, tidak bersemangat, gelisah, resah, suka mengeluh, tidak mau berbicara, diam 1000 bahasa, termenung, dan menyendiri. 7. Kompulsi. Merupakan keraguan-raguan yang sangat pada hal-hal yang telah dikerjakan sehingga ada dorongan-dorongan yang tidak disadari untuk selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang serupa berulang-ulang kali. Usaha-usaha penyembuhan ketidakpastian. Untuk dapat menyembuhkan keadaan itu tergantung kepada mental penderita. Andai kata penyebab sudah diketahui, kemungkinan juga tidak dapat sembuh. Bila hal itu terjadi, maka jalan yang paling baik bagi penderita ialah diajak atau pergi sendiri ke psikolog. Bila penyebabnya itu jelas, misalnya rindu, obatnya mudah, yaitu dipertemukan dengan orang yang dirindukan. Fobia atau jenis takut bisa dilatih dari sedikit, sehingga tidak takut lagi. Orang yang bersikap sombong atau angkuh, bila mengalami musibah baru berkurang kesombongannya. Tetapi mungkin tidak, andai kata mereka sadar, kesembuhan itu adalah karena pengalaman. Jadi yang menyembuhkan adalah masyarakat sekitarnya dan dirinya sendiri. Bagaimana mengatasi, meringankan kegelisahan? Ketidakmampuan mengatasi kegelisahan mengakibatkan stres. Berbuat sesuatu untuk merubah situasi. Keluar atau melepaskan diri dari situasi. Mengadakan perubahan pada diri sendiri sehingga dapat hidup dalam situasi itu tanpa terlalu merasa terganggu.